Ya, pemirsa, bagaimana dengan resolusi Anda di tahun 2016? Sudah dicatat targetnya apa? Pengen meraih apa di tahun 2016? Yang jelas, yang pasti setiap kita harus memiliki sebuah target untuk berubah ke arah yang lebih baik tentunya. Mau seperti apa caranya? Ini yang akan kita diskusikan juga dengan tamu-tamu saya. Menurut saya, adik-adik saya ini ada Reza dan Alfian adalah orang-orang yang mempunyai tujuan dan sudah sukses meraih sesuatu untuk tahap-tahap tertentu ya. Nanti pasti pengen dong untuk selanjutnya seperti apa kan? Iya. Tapi Anda tidak sendiri ya, bukan sendiri, berdua gitu kan. Anda berdua, saya hitungnya 3, jadi kita berlima sekarang ya. Nah, saya akan undang salah seorang tamu saya yang pasti sudah tidak asing lagi bagi pemirsa. Kalau bicara tentang perubahan ya, soal mindset, tentang sesuatu yang saya yakin ini akan menarik, akan kita kolaborasikan dengan resolusi di 2016. Langsung saja, siapa lagi kalau bukan Profesor Renald Kasali, PhD. Selamat datang, Prof. Renald. Ya, terima kasih Diki. Apa kabar? Baik, Sehat? Dika, sehat, makasih. Seger terus nih, Prof. Ini anak-anak saya nih. Oke, silakan Prof, silakan. Nah, Prof di sini. Ya, baik, Oke. terima kasih. Nah, biar kolaborasi antara warna kuning ya kan. Ini warna tidak ada kaitannya dengan partai politik ya. Partai kita di 2016 adalah partai sukses. Oke. Prof, Yes. ini tahun 2016 sibuk apa nih? Sibuk. Kalau saya sekarang lebih banyak memasukkan ini dalam konteks di rumah perubahan, di mana kami kemudian menghandle ini agar bisa menjadi sesuatu gerakan perubahan. Saya sedang mengumpulkan kira-kira dari 500 anak se-Indonesia, ya, dari berbagai pulau terpencil di Jawa, termasuk juga di Jawa, di Sumatera, dan di Maluku dan sebagainya, termasuk Papua. Kami kumpulkan dan akhirnya kami dapat 40 orang. Diseleksi ya? Diseleksi dan kita didik agar bisa menjadi penggerak perubahan. Tapi Prof, Yes. adik-adik kita ini luar biasa loh Prof. Ya. Nah, bagaimana Oh, sangat Anda melihat luar biasa. mereka berdua ini? Ya, begini, mereka ini kan sekolah merupakan suatu seleksi yang sangat ketat untuk masuk ke UI dan juga universitas-universitas lain, Betul. pakai ITB, ITS, UGM, IPB, whatever, itu sangat ketat. Jadi ini kan adalah anak-anak pilihan yang kita dapatkan. Nah, kalau namanya anak-anak pilihan itu biasanya pinter secara akademis, karena kita menyeleksi secara akademis. Betul. Tetapi karena mereka bertemu dengan teman-temannya, maka ada dua kemungkinan mereka masuk di mana. Yang pertama adalah mereka yang bercita-cita menjadi MAPRES, Mapres. Apa mahasiswa itu? berprestasi. Oh. Biasanya mereka ini adalah punya kecenderungan, Diki, mereka punya kecenderungan ingin sekolah, dapat nilainya pengen A terus begitu ya. Sekolahnya panjang begitu Sekolahnya ya? panjang. Sekolah abadi, habis S1, Nah, S2, S3 begitu? itu. Oh, oke. Jadi begitu kita wawancara misalnya buat kerja, mereka bilang, tapi saya mau S2 Pak sebentar lagi. Ah. Jadi sekolah itu dianggapnya oleh mereka sebagai sebuah game. Sebuah game, seperti orang main game terus. Mereka lupa mengaplikasikan ilmunya. Tapi itu juga tantangan ya bagi orang-orang Mapres tadi ya? Mereka tertantang untuk sekolah lagi begitu? Iya. Sampai lupa aplikasinya. Ya itulah. Karena kan dikatakan yang lebih bermanfaat itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi masalahnya kapan mereka manfaatkan ilmunya? Itu Kalau tuh sekolah tantangan. terus begitu Sekolah. kan? Dan biasanya mereka adalah jagoan buat proposal, pemikir, Iya. tetapi tidak membumi. Ini yang kita mesti waspadai, tidak membumi. Ya, jangan terlalu bangga terhadap hal itu. Nah, kedua, mungkin dugaan saya. Secara akademik teman-teman kita ini tidak begitu tinggi barangkali. Mungkin, mudah-mudahan ya. Coba jujur nggak? IPK-nya begitu bagaimana? Nasakom nggak kayak saya dulu? Nasib 1 koma atau ya normal lah. Atau minimal ada 2, juga yang punya di tengah-tengah. Nah, Sekolah tinggi ini juga hebat. Ada juga kita ada punya juga. orang-orang seperti itu ya. Iya. Coba kamu berapa IPK? Masih di atas 3,an. Hei. 3,an. Oke, bagus. Oke. Kalau Alfian? Kita berapa? Saya sama Pak, di atas 3. Di atas 3, berapa? oke. Tapi nggak sampai 4 kan? Belum. Ya, oke. Nah, tapi ada anak-anak lain yang seperti mereka ini yang tidak berhenti pada kertas. Kan ini kan kalau hanya belajar itu kan hanya kertas biasanya. Betul. Dari buku teks masuk sebentar ke sini ditulis di kertas, dosennya meriksa lagi. Yang di kertas ini sama nggak dengan di buku teks? Iya. Kalau sama oke gitu kan? Kalau sama dapat A begitu kan? Itulah A-nya sekolah, kecerdasan formal. Ya, kalau kecerdasan formal ya
mereka jadinya sarjana kertas. Saya suka nih bagian ini. Lanjut, Sarjana Prof. kertas, ya. Nah, padahal dunia baru ini kan tidak seperti itu. Betul. Dunia baru ini sangat eksploratif. Iya. Coba kalau kalian misalnya kerja di perusahaan minyak, katakanlah sekolahnya tambang, perusahaan minyak. Iya. Sekarang coba lihat, mengerikan kan? Harga jual minyak kita itu lebih murah daripada kos kita. Harga produksi. Biaya produksi Iya. segini. Itu kan sebentar lagi PHK di Iya, perusahaan minyak. betul, Sebentar lagi betul. PHK mau tidak mau, ya. Telco, teman-teman kita dulu yang di elektro, kerja di perusahaan telco, telekomunikasi. Gaji besar segala macam. Iya. Tiba-tiba ada WhatsApp segala macam. Iya. Percakapan hilang, pendapatan dari percakapan Betul. hilang. Yang dapat uang sekarang adalah Google. Iya. Google semua yang dapat semua. Gak usah jauh-jauh, Prof. Kita ingat brand Nokia, Yes. handphone sejuta umat, Yes. 120 tahun usianya di 150 negara, karyawannya Ya. 100.000 lebih gitu Ya. kan. Sekarang ya almarhum juga begitu kan. Ya, sekarang Nokia sudah beralih ke tempat lain. Berapa ribu orang kena PHK. Itu Prof, kenapa sih kunci utamanya apa yang membuat orang bisa bertahan? Adik-adik kita ini kan masih panjang karirnya. Saya kira pertama, jangan menjadikan ilmu itu sebuah game pelajaran Nah. yang cuma dari sini ke kertas. Setuju. Ini harus dipindahkan ke sini, ke tangan. Pindahkan ke tangan, pindahkan ke kaki. Ke kaki itu untuk melangkah. Kaki itu untuk mendatangi. Ya. Yang kedua tangan untuk menulis, tangan untuk menciptakan sesuatu yang kita tuangkan dalam gambar, prototipe dan sebagainya. Kita membuat prototipenya. Tetapi banyak anak-anak kita yang tidak mempunyai namanya study skills. Ya. Study skills itu adalah ilmu bagaimana untuk menaklukkan keadaan. Misalnya begini, ketika Itu tidak ada nggak mata diajari, kuliahnya. nggak diajari. Nggak diajari di ini kampus. mindset. Mindset itu kan ada yang fix, ada yang tumbuh. Kalau orang yang mindsetnya fix, dia senang dapat nilai tinggi. Iya. Tetapi kan dia ditopang oleh orang lain, ditopang oleh guru les, ditopang orang tuanya mengeja, menemani sebagainya. Begitu ada kesulitan, orang tuanya ambil. Begitu ada kesulitan, orang tuanya ambil. Semua Dipukul temennya, membantu. ibunya datang. Ya, kalau perlu bapaknya datang, gitu ya. Nggak punya sponsor, bapaknya kasih uang, gitu kan? Ya. Tapi saya mau cek dulu nih Prof, sama Reisa sama Alfian. Kayak gitu nggak? Paling dibantu dosen sih untuk ininya. Ya, didampingi ya? Iya, didampingi. Nah, tapi apa yang Reisa sama Alfian dapatkan di kelas, apakah 100% itu memang kepake waktu di tempat workshop, di bengkel? Nggak semuanya, tapi Nah. ada yang kepake kok. Ada yang kepake? Lebih banyak yang dipakai apa enggak? Banyak yang dipakai. Banyak yang dipakai. Nah, Iya. sisanya itu dapat dari mana? Sisanya kita dapat dari riset sendiri, kita misalkan dari internet, dari tim-tim lain. Kita belajar biasanya kita nanya-nanya ke tim Eropa sih, Mas. Nah, itu diajarin nggak sih di kelas kalau misalnya nggak dapat di kelas, lu harus ngapain gitu? Nanya sendiri atau ngapain gitu? Enggak sih, tapi biasa itu inisiatif kita sendiri. Inisiatif? Iya. Kalau kita sebenarnya kan ada workshop gitu. Dari sponsor itu biasanya ngasih ke kita tuh workshop, terus ada pelatihan juga. Nah, Itu di luar kelas kan? di luar kelas. Jadi kita datang ke sana, kita dikasih pelatihan. Nah, kita dikasih pelatihan itu cuma buat dasarnya aja. Basicnya. Ya, basicnya aja. Terus Sisanya sisanya itu kita mengembangin sendiri di Ngembangin kampus. sendiri. Ya, kita belajar lagi, kita nyari sumber dari YouTube, dari internet. bukan nanya ke dosen doang kan? Kita Dosennya lebih malah sebagian besar ketinggalan. Lebih tahu mahasiswanya. dosen itu lebih tepatnya ke masalah laporan pertanggungjawabnya aja. Administratif, Prof. Ya kan? On paper gitu kan? Seperti biasa, kita selalu, dosen itu selalu ketinggalan. Sedangkan mereka ini kan generasinya sekarang generasi ini. Iya. Jadi mereka cepat mengekspor teman-teman. Justru kalau mereka tidak ekspor, mereka tidak bisa dapat. Nah, banyak dosen lama yang melarang di kelas mahasiswa tuh pakai HP. Oh, dan kalau saya sebagainya. wajib, Prof. Nah, seharusnya kan mereka kalau dapat cepet buka, aduh Betul. cepet, jelaskan gitu kan, jelaskan mereka dapat. Iya. Karena sekarang kan katanya sudah eranya multi-channel learning. Bisa belajar lewat mana saja begitu Yes, kan? yes. Oke, Prof dan teman-teman kita break dulu ya. Saya akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama saya Doni DK dalam DK Show.